Jalanannya, astagfirullah. Aduh. Terus sejauh 1 kilometer. Aduh. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini aktivitas normalisasi Kali PJT ataupun Perum Jasa Tirta sudah dimulai. Sebelum kita melihat aktivitas teman-teman dari operator ya untuk normalisasi PJT, saya akan mengajak kalian untuk mencari di mana hilir dari Kali PJT ini yang nantinya akan bermuara di Kali CBL ataupun Cikarang Bekasi Laut. Nah, di belakang kita ini adalah perumahan Taman Tera Mertah ya, Tambun Utara, Jawa Barat. Oke, kita akan menyusurinya teman-teman. Nah, di belakang sana sudah mulai siap-siap ya. Ataupun sudah dilakukan perapian, tapi ini katanya masih menunggu oli. Jadi olinya EXA ini agak kurang, makanya belum dilakukan pengerukan ataupun normalisasi arah ke sana. Dan infonya lebarnya nanti untuk sementara waktu ya 4-5 meter untuk pelebaran kalinya. Cuma ini info yang saya dapatkan dari teman-teman operator. Cuma dari SDA-nya, SDA Jabar kemarin saya nguping, itu katanya lebarnya 10 meter. Jadi memang cukup lebar ya. Nah, kita akan menyusuri ya. Di sini jalannya jalan PJT ya, teman-teman. Kita akan menggunakan Google Map saja nih. Kalau Google Map ini Tambun ini. Jalan. Oh, ini Jalan Kong Isa ya. Dan mungkin nanti saya akan memadukan dengan menggunakan drone sehingga kalian bisa melihatnya lebih jelas ya. Nah, infonya nanti akan ada ekskavator skala kecil yang akan masuk ke sebelah sini dan akan menghancurkan sisa-sisa bangunan yang memang ada di Kali PJT ini. Jadi ini memang proyek jangka panjang teman-teman, karena akan dibuatkan alur saat ini dibuatkan dulu alur sungai, nanti baru dilakukan normalisasi. Perjalanan kita juga ini agak sedikit panjang ya. Benar-benar kita akan menyusuri ini Kali PJT. Saya juga penasaran sebenarnya Kali PJT ini ujungnya di mana. Dan warga sudah mulai menghancurkan sendiri bangunan-bangunannya ya. Yang tidak diambil-ambilin barang-barangnya ya sudah hancur berbarengan dengan pembongkaran di sini. Di sini memang kalau kita lihat ya parah sekali, memang lebarnya 10 meter jadi 2 meter. Gimana gak banjir? Nah, seperti rumah ini nih juga nih sudah jadi rumah tempat tinggal ya jatuhnya ya, bukan ruko lagi, tapi memang dijadikan rumah tinggal. Nih kalian bisa lihat nih kalinya mengecil tuh, lebarnya 10 meter, sisa berapa meter ini, kecil sekali ya.
Nah, kita ini disuruh belok kiri, cuma kita akan semaksimal mungkin untuk lurus ya, untuk dapat ujungnya. Nanti kalau sudah ujung dan memang kira-kira nggak bisa dilewatin oleh kendaraan bermotor, saya akan menerbangkan drone untuk crossingnya. Jadi ini sebenarnya ujung, nanti langsung dia kanan teman-teman. Dan dapatlah kita jalanan jelek. Oke, ruko ini sudah dihancurin. Video sebelumnya tuh ruko itu tadi belum hancur, tapi saat ini sudah dihancurin teman-teman. Berarti ini informasinya memang sudah kemana-mana ya. Dan juga pastinya keluarga juga ya siap-siap pastinya ya, jangan sampai tiba waktunya mereka belum siap, nanti pusing lagi. Dihancur-hancurin barang-barangnya nanti ya. Oke, ini kita sudah dapat jalanan jelek, jadi harus hati-hati ya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, monggo kalian subscribe channel ini. Kalau kalian mau melihat perkembangan kalimat lebih tepatnya, perkembangan proses normalisasi kali PJT. Waduh, jalanannya astagfirullah. Aduh. Terus sejauh 1 kilometer. Waduh. Doain saya teman-temannya, mudah-mudahan bannya tidak sobek ini. Amin. Soalnya kemarin nih, saya lewat di sini, itu sobek ban saya. Ini demi menginformasikan yang valid ke kalian ya. Di kolom komentar banyak banget, "Bang, tolonglah Bang, ujungnya PJT itu di mana Bang?" Ya oke lah, baiklah. Tapi mohon bersabar ya. Ini mencari berita yang valid itu tidaklah mudah teman-teman ya. Tidak hanya mengupload saja, karena saya berpendirian bahwa saya ngevlog itu harus yang bermanfaat ya. Jangan sampai mengadu domba ataupun berita-berita hoax yang saya sebarkan. Saya nggak mau. Nah, niat saya adalah mudah-mudahan bisa menjadi amal ibadah buat saya di kemudian harinya. Jadi tidak asal main ambil video saja. Oke, alhamdulillah kita sudah lepas dari jalan rusak. Oh, beloknya belum ya. Ini kalinya masih ada ya. Kalinya masih ada. Oke, dia terputus di sini, teman-teman. Oke, baiklah, kita akan langsung menembakkan drone saya dari sini menuju ke sana ya. Ini cukup jelas ya aliran airnya. Aduh. Karena kalau saya terus ke sana akan jauh ya. Jadi kita main pintar aja. Kita menerbangkan drone dari sini, dan subhanallah, ya Allah, semoga saya dilindungi dari sifat yang jelek ini. Mereka buang sampah, ini maniat banget ini buang sampah tuh. Tergiliran banjir, ngomel sama pemerintah. Subhanallah. Oke, teman-teman, ikutin terus channel ini ya, dan jangan lupa subscribe. Habis ini kita akan melihat menggunakan drone agar lebih jelas.
Oke. Oke teman-teman, kita sudah mengudara dan saya akan mengajak kalian agak sedikit ke sana ya. Agak sedikit ke sana, sembari itu kita akan melihat sudah sampai di mana perapihannya ataupun lebar kalinya seperti apa. Dan ternyata di sebelah sana itu sudah ada normalisasi ternyata teman-teman. Saya baru ngeh nih. Nanti kita ke sana ya. Searah kok. Oke, kita langsung lihat ke sana dulu ya. Saya juga kaget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya lebarnya segini. Kalau di sini sih belum terlalu banyak bangli ya ataupun bangunan liar karena memang jalur ini memang agak sedikit jauh dari jalur utama ya. Maksudnya yang perumahan ramainya kan di sebelah sana ya. Di sini sih masih aman-aman aja ya, nggak ada kendala sama sekali. Nah, kita ini saat ini sedang ada di Jalan Pulau Daun Indah ya, di posisi kita take off tadi. Dan ya seperti inilah kondisinya ya, teman-teman. Oke, kita belok aja ya. Belok. Tadi kan kalian sudah lihat ya selama perjalanan kayak apa suasananya. Dan Masya Allah ya, masih banyak pepadian, ya Allah. Cuma pepadian ini cepat atau lambat akan berubah jadi bangunan. Ya inilah kenyataan yang harus kita terima ya teman-teman. Lahan ataupun tempat-tempat resapan air seperti sebelah kiri kita ini ya, reservoir ataupun embung, itu sudah semakin berkurang karena banyak sekali daerah-daerah yang tadinya resapan air dirubah menjadi perumahan sehingga tidak sanggup lagi untuk dilakukannya, tidak sanggup lagi tempat tersebut untuk menyimpan air. Nah di sini teman-teman ternyata sudah ada dilakukannya normalisasi. Entah ini normalisasi yang dilakukan oleh Kang Didi Mulyadi KDM atau baginda perumahan ini. Kayaknya sih baginda perumahan ini saja ya teman-teman. Iya nggak sih? Iya, ini beda ini mah. Ini perumahan di sini teman-teman. Oke, ini dibuatkan jalur irigasi nih ataupun drainase ya. Oh, gimana ya ngomongnya ya? Tunggu kita zoom dulu ya. Ada biasanya kan di Exa-nya tuh ada logo. Nggak ada. Ada yang tahu teman-teman? Bisa menginformasikan di sini ya, jadi kita bisa saling berbagi informasi. Ini sih lagi bangun buat jalur air ini teman-teman. Oh bagus juga nih perumahannya. Jadi titik kumpul titik muara dari perumahan ini disimpan di sini. Nih bagus ini konsepnya, sangat setuju sekali saya ini teman-teman. Jadi airnya itu tidak dibuang ke sungai tetapi ditampung ya di satu tempat sehingga menjadi tempat resapan air. Jadi bumi kita ini tetap ada cadangan airnya. Tapi ini harus ada jalur pembuangan juga nih ataupun sistem overflow. Jadi kalau airnya berlebih dia akan keluar dengan sendiri. Oke, paham saya nih sistemnya nih.
Jadi teman-teman, kalau kalau airnya di sini berlebih, ya, paham saya ini sistemnya. Kalau airnya di sini berlebih, maka dia akan secara overflow ataupun sistem meluap, dia akan turun ke sini. Dan ini juga ada pintu airnya nih. Ada nggak nih pintu airnya? Benar kan? Yes, ada pintu airnya, sehingga ketika ada luapan air dari sungai yang jadi pembuangannya ataupun hilirnya, maka itu akan ditutup, dan seharusnya di sini ada pompa air untuk memindahkan air yang tersendat ataupun tertahan karena dibendung ya oleh spillway ini ataupun pintu air, dan dipompa untuk dibuang ke jalur ini. Nah, ini yang biasa disebut namanya polder. Kalau di Jakarta itu banyak banget polder-polder. Karena memang Jakarta ini dataran rendah ya. Oh, ini kali ya, ini kali PJT ya. Banget saya. Ya, sini kali PJT ini teman-teman. Oke, baiklah. Saya kira yang sebelah kanan. Oke, kita lanjut lah ya. Oke, bismillah, mudah-mudahan sinyalnya kuat. Tidak bermasalah ya. Kali PJT ini mungkin panjangnya dari hulu ataupun dari perbatasan Kali Gabus dengan PJT mungkin sekitar 4 kiloan lah ya, menuju ke ujung sana nanti. Dan kalau kita lihat untuk kalinya cukup lebar ya teman-teman, dan bersih tanpa ada bangli-bangli ya, bangunan liar. Dan untuk sisi kanan dan kiri masih sangat natural banget, dan pastinya dengan natural begini bisa menjadi salah satu tempat resapan air di Tambun Utara ini teman-teman. Tapi lambat laun saya yakin sekitar tanah di sini akan dipenuhi dengan perumahan kayaknya ya, karena developer ataupun masyarakat pasti setiap saat ataupun setiap waktu akan mencari rumah ya, bagi yang para suami yang ingin memiliki rumah pribadi ya, karena tanah-tanah di Jakarta itu kayaknya memang sudah mahal banget ya. Yang paling murah itu 800 juta tuh, 800 juta, yang itu pun kelas masuk gang-gang tuh kayaknya tuh. Kalau yang masuk ke klaster begitu udah 4 miliar 5 miliar harganya ya. Cuma kalau di Bekasi, di mana ya, Cibubur, mungkin harga-harga 800-900 juta sudah dapat garasi mobil lah ya, lumayan. Dan tadi kita lihat ya, belokan kanan dari ujung PJT menuju ke Cibel nih teman-teman, ataupun Cikarang Bekasi Laut. Dan yes, itu dia, di depan kita adalah hilirnya dari kali PJT ya, sangat terlihat. Dan ini adalah Kali Cibel ataupun CBL ya, Cikarang Bekasi Laut, yang nantinya akan langsung ke laut lepas ya, di pantai utara dari Jawa Barat ini teman-teman. Oke, kita coba zoom masuk ke dalam, dan yes, itu dia. Untuk Cibelnya sendiri ini masih tidak ada bangli-bangli ya, karena di sini teman-teman, sepanjang jalur ini nih banyak tertanam pipa-pipa Pertamina. Dan kalau kalian menyusuri jalan Tambun Utara ini ya, yang khususnya untuk menuju ke Kali Cibelnya, di situ akan banyak pelang-pelang yang tertulis bahwa daerah sini banyak dilalui oleh pipa Pertamina. Dan saya coba zoom masuk ke sana, tapi kayaknya nggak cukup ya. Karena memang perjalanannya ini teman-teman cukup jauh untuk menuju ke hilir dari Kali Cibel ini. Saya sudah melalui jalur ini ya teman-teman, menuju ke sisi hilirnya. Jadi bagi kalian yang mau melihat perjalanan saya
menuju ke kali ataupun hilir dari Kali Cibel, kalian langsung aja subscribe channel ini dan melihat history dari channel ini ya. Sudah banyak sekali saya upload tentang perkembangan normalisasi kali gabus ataupun normalisasi kali-kali di Bekasi. Salah satunya juga adalah hilir dari Kali Cibel ini, dan kalian akan takjub melihat hilirnya dari Kali Cibel ini, karena katanya Kali Cibel ini memiliki lebar 200 meter tapi diekspansi besar-besaran oleh warga yang tidak bertanggung jawab, yang kini sisanya hanya 60 meter. Infonya juga katanya ini Kali Cibel akan dilebarkan ya oleh pemerintah pusat. Oke, itu aja mungkin ya teman-teman yang saya bisa berikan, dan kurang lebihnya saya minta maaf, dan kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini ya teman-teman. Oke, itu aja yang bisa saya berikan. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.